Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Wadabakti Manatap. Saya dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan membahas tentang pemanasan global pada gambar 6.2. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan di daratan di bumi. Ini merupakan bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk efek rumah kaca yang terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida dan metana menyerap radiasi inframerah dan memerangkap panas di atmosfer bumi. Jadi, proses terjadinya pemanasan global berawal saat timbulnya macam emisi karbon dari berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan dampak yang disebut efek rumah kaca. Jadi, apa pemicu pemanasan global? Pemicu pemanasan global diantaranya adalah yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang meningkatkan efek rumah kaca. Yang kedua, deforestasi atau penebangan hutan mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap gas CO2 sehingga lebih banyak gas ini terperangkap di atmosfer. Yang ketiga adalah polusi industri. Emisi dari pabrik dan industri menambah jumlah gas rumah kaca di atmosfer 2. 4. Sampah plastik. Plastik yang terurai mengeluarkan gas metana dan etilen yang juga merupakan gas rumah kaca. Jadi kita lanjut ke kita masuk ke dampak pemanasan global. Yang pertama adalah kepunahan spesies hewan. Banyak spesies hewan terancam punah karena perubahan iklim yang ekstrim, seperti beruang kutub yang hilang habitat es mereka, kelaparan dan kemiskinan. Karena cuaca ekstrim dapat mengurangi produktivitas lahan dan ternak, menyebabkan kelaparan dan meningkatkan angka pengangguran. Mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu global menyebabkan es di kutub mencair yang telah mencapai 28 triliun ton dalam 30 tahun terakhir. Jadi kita masuk ke upaya mengatasi pemanasan global. Upaya mengatasi pemanasan global adalah menggunakan transportasi umum dan sepeda. Batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk jarak jauh. Untuk jarak dekat, mulailah kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, yaitu klorofluorokarbon, adalah senyawa yang merusak lapisan ozon dan kontribusi pada pemanasan global. Hindari penggunaan peralatan yang mengandung CFC seperti pendingin udara dan lemari es atau kulkas. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Perangkat elektronik yang tetap menyala saat tidak digunakan mengonsumsi energi dan menghasilkan panas. Matikan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan charger saat tidak terpakai. Selanjutnya adalah hemat air. Air adalah sumber daya yang berharga. Gunakan air secara bijaksana dengan memperhatikan penggunaan di rumah, kebun, dan tempat kerja. Dan yang selanjutnya adalah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Prinsip ini membantu mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan daur ulang material seperti kertas, plastik, dan logam. Dan yang terakhir, menanam pohon atau reboisasi. Pohon menyerap karbon dioksida
ikut serta dalam program penanaman pohon atau reboisasi lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari materi saya, mudahan membantu. Sekian dan terima kasih.